Bagi sebagian orang, masa pensiun menjadi akhir dari rutinitas yang telah dijalani selama bertahun-tahun. Hari-hari yang sebelumnya dipenuhi kesibukan, perlahan berubah menjadi waktu luang dengan ritme yang berbeda. Meski demikian, setiap orang memiliki cara masing-masing dalam menjalani masa pensiun. Ada yang memilih beristirahat, ada pula yang tetap berkarya melalui hal-hal yang sederhana. Ini warung istilahnya untuk ya pensiun mengisi waktu. Bagi pemilik warung kopi ini, masa pensiun bukanlah alasan untuk hanya berdiam diri di rumah. Justru dari waktu luang yang dimiliki, lahirlah sebuah ruang sederhana yang kini menjadi tempat berkumpul dan berbagi cerita. Saya Bapak Slamet Sudiono. Kita kan orang pensiunan, jadi akhirnya kita cari kegiatan buka warung ya sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu. Awal mula kita peralatan kopi sudah punya untuk kalau sendiri aja dengan anak-anak kadang-kadang. Lalu di rumah itu kok banyak kamar kosong, salah satunya sini, ini kamar ini, bekas kamar. Lalu udah sambil cari temen ngobrol, akhirnya kita buka jendela kopi. Kebetulan dibikin jendela, jadi namanya jendela kopi lah. Saya pribadi buka ini tidak mencari untung atau mencari ya dia hanya sekedar mengisi waktu aja sih. Bahasa orang Jawa itu sak tetae, sekedar mencari teman, ada pendapatan ya alhamdulillah, ada apa-apa. Secara basic keuangan kita sudah tercover lah ya. Cuman itu aja sih. Sebenarnya di sini autentiknya manual brew, semuanya manual, sama sekali tidak ada listrik yang digunakan untuk mengolah kopi, minuman kopi. Betul-betul manual. Betul-betul orang minum di sini harus super sabar. Seandainya ada beberapa yang minta kopi seperti kopi syukur, kopi gula aren, atau americano, komplek, itu dia harus bersabar karena pembuatannya satu persatu dan membuat espressonya agak sedikit lama karena harus ditekan, keluarkan tenaga yang cukup lumayan. Nah itu yang membuat orang tua bilang pembuatannya lebih reposo, rasanya pun akan semakin kuat katanya. Kata orang tua. Keuntungan manual itu dia fleksibel. Artinya kan sekarang banyak kafe-kafe yang tidak manual, pakai mesin itu, dia akhirnya juga sedia manual. Karena memang permintaan masyarakat itu masih menggemari itu juga sih. Manual karena memang lebih fleksibel, lebih banyak varian yang bisa dianut. Seperti bikin VCP contohnya aja lah. Kalau masuk ke tidak bisa. Misalnya americano aja ketika kita minta bin, adanya yang ada dalam stok di gelas mereka, stok kopinya itu hanya biasanya blend itu kita tidak bisa banyak pilihan. Kalau di manual brew itu banyak pilihan kopi yang kita kehendaki, tidak 1-2 tapi ada bahkan lebih dari 5, bahkan yang lebih dari 10 itu malahan. Nah itu di situ makanya lebih variatif dalam rasa. Robusta itu biasanya untuk kopi-kopi yang memakai manis-manisan ya. Lalu yang Arabica itu ada beberapa, bahkan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis Arabica. Ada yang dari Ethiopia, ada yang dari kalangan di wilayah Pekalongan sendiri, Kabupaten Pekalongan seperti Betung, lalu Kali Bening, lalu ada dari Temanggung, itu
dari beberapa varian itu akan penikmat kopi yang masuk ke sini itu dia akan lebih banyak pilihan. Kalau itu mungkin saya sudah enggak ya, tapi mungkin anak saya juga mencocok ke arah sana. Yang jelas kan kita banyak sharing dengan pembeli. Ada pembeli dapat dari saya juga dapat dari pembeli dalam masalah pengetahuan. Seperti contohnya masalah kopi. Kopi itu saya juga masih banyak belajar. Saya datang belajar dari pembeli. Contohnya tempo hari saya bikin kopi tubruk ya dengan tingkat panas airnya itu 90. Saya dibilangin jangan sampai 90 kalau kopi tubruk, baginya 8 ke angka 80 aja. Itu kan satu pengetahuan sharing, padahal selama ini yang kita pakai biasanya 90. Memang kita tidak pernah pakai panas air itu sampai 100, tidak pernah. Maksimal 95 itu maksimal. Karena di dalam kopi itu kan ada banyak nutrisi. Nutrisi itu kalau terlalu panas nanti kita khawatir nutrisinya akan rusak. Itu satu. Yang kedua, dalam kopi itu juga masih ada getahnya kopi. Kalau terlalu panas nanti getahnya keluar. Itu yang menjadikan rasa kopi bisa pahit. Arabica yang karakternya ke asam itu bisa keluarkan rasa pahit karena getahnya keluarkan panasnya itu, keluar terlalu panasnya. Nah, disitulah orang-orang sekarang mau menyeduh kopi itu tidak asal. Beda dengan generasinya. Ya generasi saya pun dulu udah saya udah menangi lah pasar pekan menangi atau ngelakoni ya. Itu minum kopi ya asal seduh aja. Itu seperti dulu kan gilingan gini pakai sepeda di pasar-pasar itu kan orang menjajakan kopi gilingan itu pakai sepeda, pakai ontel gitu kan. Itu ya sekedar menyeduh dan bahkan udah panas banget, malah kurang suka orang-orang dulu. Padahal itu secara ilmu gizi katanya kurang bagus. Itu berlaku tidak hanya teh loh, termasuk teh. Tidak hanya berlaku pada kopi ya, teh pun seperti itu sebetulnya. Tapi teh yang betul-betul teh. Teh sekarang kan sudah banyak campuran macam-macam ya, teh itu supaya nutrisi yang dalam teh itu tidak rusak. Kalau kopi itu sebetulnya kan bisa dipakai tidak ada waktu, cuman ada ideal mengkonsumsinya. Biasanya setelah di roasting itu kayak ginian. Awalnya kan biji mentah ya, harus di roasting kayak gini. Saya dimasak lah. Setelah diolah itu biasanya paling 3-4 bulan. 3-4 bulan itu udah harus idealnya, tapi ketika lebih dari itu dikonsumsi tidak ada masalah. Cuman biasanya mengurangi rasa aja. Warung Jendela Kopi ini bukan berawal dari ambisi membangun bisnis besar ataupun mengejar keuntungan semata. Kehadirannya menjadi cara sederhana untuk menikmati waktu sekaligus menjalin hubungan dengan para pelanggan.